Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Segenap peserta Angkatan 4 kelompok 2 yang berbahagia. Kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita masih diberikan nikmat sehat, sempat, dan semangat sehingga pada sore hari ini kita bersama-sama untuk melanjutkan pelatihan dasar kita pada hari yang ke-11. Semoga kita selalu dimudahkan, kita selalu semangat, dan kita selalu sehat. Dan akhirnya kita lancar, sukses ya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Para peserta yang berbahagia, mari bersama-sama kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Ya. Selanjutnya kita buka pertemuan kita dengan membaca basmalah yang tidak beragama Islam dimohonkan untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dan Bapak yang kami hormati, ya, hari ini hari yang ke-11, ya, kita ada namanya adalah kegiatan ke apa namanya Bapak Ibu, judul kita pada sore sore hari ini sesuai dengan jadwal adalah coaching Kacing. agenda 1, 2, dan 3. Nah, tentu sebelum kita mulai pada coaching yang sesungguhnya, kita akan melakukan review terhadap pemahaman Ibu dan Bapak, ya, materi-materi yang sebelumnya sudah dipelajari, yaitu pada agenda 1, 2, dan 3. Ya, baik, Ibu dan Bapak yang kami hormati, izinkan saya, ya, Bu Nurul, untuk seperti biasa, ya, ya, seperti biasa untuk membagikan link dengan harapan secara cepat kita dapat memperoleh data, ya. Bagaimanakah Ibu dan Bapak pencapaian-pencapaiannya yang menurut Ibu dan Bapak terkait dengan apa yang sudah dipelajari di agenda 1, 2, dan 3. Siap, Bapak Ibu? Nggih? Nah, pertemuan kita ini, ya, ini Bapak Ibu. Ya. Silahkan di chat pertemuan kita ini nanti akan kita akhiri. Ya, kita mulai tadi kan jam 15.30 ya seharusnya, tapi karena ya tadi ya kita kurang lebih lah nanti kita akan selesaikan pada pukul 17 ya. Semoga tujuan daripada pertemuan kita ini dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Monggo Bapak Ibu untuk mengisi link. Sudah ada kan di chat ya? Ya, silakan. Kami beri waktu 5 menit ya. Kita tiap kali pertemuan tentu saja selalu komitmen ya, videonya ya dibuka kecuali ada halangan, ada kendala, ada keperluan ya, tapi sudah dikomunikasikan ke kami. Juga mute ya, selalu mute. Kemudian apabila ingin berbicara ya disampaikan ya ke kami. Izin dulu, bisa raise hand gitu, oke. Open ya, open video. Itu Bapak Ibu yang sudah kita sepakati sejak awal. Monggo dipersilakan sudah mulai mengisi kan? Kalau sudah nanti segera aja submit. Masih ada satu yang belum masuk ya. Cek yang belum masuk. Ibu Ani ada? Ibu Aprilina, Bu Fitri, Pak Diki, Pak Doni, Pak Dwi, Purwoaji ada nggak?
Cek lagi. Pak Dwi, ini angkatan Dwi. Pak Dwi ya, yang belum masuk ya. Iya, Pak Dwi. Oke. Para peserta tadi pada sesi sebelumnya Pak Dwi ada nggak? Ada, Ibu. Oke, mungkin sekarang sedang sholat. Oke. Nah, ini sudah ada satu orang. Ya, oke. Ya, ya silakan. Hmm. Ya, silakan. Oke. Ini sekaligus Anda merename, ada permintaan dari panitia. Ini kebanyakan sudah, monggo Bapak Doni. Untuk rename nama itu Anda adalah dua, dua digit nomor kelompok. Maaf, diawali dengan dua digit nomor angkatan ya. Lalu nomor kelompok satu digit plus nama. Oke, terima kasih Pak Doni, responnya cepat banget. Oke. Ibu. Anda bisa menghubungi Pak Dwi ini kenapa ya? Belum masuk. Terima kasih. Oke, ayo silahkan Bapak Ibu. Ini kita akan cek ini Bapak Ibu. Silahkan yang ada di ruang 2 ya. Di ruang 2 untuk segera submit Bapak Ibu. Ya, oke. Yang sudah submit siapa? Saya cek. Ya, sudah 6 orang. Kita cek Bapak Ibu. 7, 7 orang. 8, masih 7. Oke, baik. 7 orang ini. Yang belum, ayo silahkan.
Oke, 8 orang ya. Kita supaya efektif cepat, saya dapatkan data juga. Kalau ditanyai satu-satu nanti saya kurang pasti dalam melangkah. Ya, sudah kelihatan ya di atas ini ya. Ada responsis, ada 8 orang. Oke, oke. Ya benar, 8 kan yang Bu anu, Mahandri belum, Pak Dewi juga kita belum tahu nih di mana beliaunya ya. Baik, para peserta yang berbahagia, kita akan cek ya bersama-sama. Kita ke respon, kita ke summary ya, summary aja sini. Kita akan cek. Oke, ya. Untuk pembelajaran agenda satu yang mengatakan sangat mudah itu tidak ada Bapak Ibu, tidak ada. Yang sulit itu ada seperempat, seperempat dari total 8. Ada dua responden, tapi kebanyakan mengatakan cukup. Ya, cukup itu kan baina Bapak Ibu. Jadi antara sulit dengan mudah. Saya cek dulu. Untuk untuk agenda 2 ya, yang cukup mudah itu ada 6 yang mengatakan berarti agenda mudah itu agenda 2 itu relatif dirasakan lebih mudah daripada agenda 1 oleh kelompok 2. Nah, saya kan bahagia jadinya. Oke, selanjutnya yang agenda 3. Bahkan agenda 3 itu lebih banyak lagi ya, merasakan cukup mudah. Ada 6 orang, 2 orang mengatakan sulit gitu. Oke, tapi tidak ada yang mengatakan mudah dan sangat sangat mudah. Oke, kemudian, nah ini. Jadi eh, dari sini, dari tingkat kesulitan pada agenda 1, 2, dan 3, saya mengatakan di sini eh, karena tidak ada yang mengatakan banyak, mayoritas mengatakan sangat mudah atau mayoritas mudah, berarti Anda sebenarnya ada mengalami kesulitan pada masing-masing agenda. Betul Bapak Ibu? Betul ya. Selanjutnya kita cek ya. Eh, nah ini, karena ada yang mudah dan ada yang sulit pada materi agenda satu, mana saja materi yang itu dipandang paling mudah ya. Cara menentukan core isu mudah, analisis isu, ya dua, nggih, apa ya, kegagalan dan USG ya. Analisis isu kontemporer, membuat analisis isu dengan diagram Fishbone mengenai nilai-nilai kebangsaan, visualisasi bangsa, kesiapsiagaan bela negara. Ini dipandang mudah ya, dipandang mudah. Terus untuk yang mudah lagi di agenda 2 memahami nilai-nilai ASN berakhlak, tokoh berakhlak, definisi nilai-nilai berakhlak, secara keseluruhan poin-poin dan nilai dasar berakhlak yang disebutkan Bu Nurul cukup mudah dipahami. Ya, oke, thank you, makasih. Yang berikutnya menyebutkan core values ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, tentang kristalisasi nilai-nilai berakhlak, benchmarking, nilai-nilai berakhlak, dan nilai-nilai dasar PNS ini dikatakan mudah. Nah, untuk agenda 3, ini Smart ASN menentukan core isu di unit kerja, membuat poster, identifikasi dan deskripsi isu implementasi Smart ASN, menyebutkan kedudukan dan peran ASN, tentang Smart ASN dan manajemen ASN. Jadi hampir semua ya dikatakan paling mudah ya. Oke. Lah, bagian yang paling sulit. Ini ada yang katakan sulit di bagian ini. Berarti ini semuanya ya Bapak Ibu. Oke, kita akan mulai lagi nanti dari awal. Oke. Bagian mana yang paling sulit di materi agenda satu? Tadi ada yang mengatakan core issue itu mudah gitu kan. Tapi yang lain mengatakan ini kan mudah. Tapi yang lain itu mengatakan sulit gitu kan. Nah, oke. Back poster. Oke. Oke, gak apa-apa. Bagian mana yang paling sulit di materi agenda satu, merumuskan gagasan, penyelesaian core value, penentuan dan mengulik berakhlak dari sebuah perusahaan, membuat, ini apa? Mengulik itu, mengulas gitu ya.
Heeh. Siapa ini yang menuliskan ini? Mengulik, lalu membuat diagram fishbone ini paling sulit, dipandang paling sulit ketika merancang ide gagasan yang dikaitkan dengan sikap bela negara, membuat indikator nilai-nilai bela negara dan langkah-langkah gagasan penyelesaian masalah terkait core isu, teknik analisis isu ini tuh sulit katanya. Kemudian menentukan core isu, analisis isu kontemporer. Di agenda 2 yang paling sulit itu menghubungkan tahapan kegiatan dengan keberbanaan. Nah, kemarin pada matrik menentukan tuk keren banyak tuk yang menjadi pedoman. Apa ya, Ki? Tokoh keren ya, banyak tokoh yang menjadi pedoman. Implementasi nilai-nilai berakhlak. Oke. Bagian informasi core value. Bagaimana yang paling sulit di materi agenda 3? Oke. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas responnya. Sekarang izinkan, mungkin ada yang ingin berkomentar dulu satu dua orang terkait dengan kesulitan, kesulitan dan kemudahan. Yang pertama adalah pada agenda satu. Nah, pada agenda satu, dipersilakan. Agenda satu itu apa namanya? Agenda satu, sikap. Sikap perilaku bela Sikap negara. perilaku Ya, bela negara. sikap perilaku bela negara. Oh, Ibu Mahandri udah itu ya anaknya di belakang kelihatan ya, perempuan. Oke, adik ikut Ibu ya, sekolah ikut Ibu belajar. Oke. Nah, di dalam sikap perilaku bela negara itu apa saja materi yang Ibu Bapak pelajari kemarin? Yang pertama adalah ya, baik. Untuk mengingatnya, baik saya izin untuk menyampaikan dulu membuka dulu ya, share materi ini. Oke. Nah, ini kita materi coaching, Bapak Ibu. Nah, pertemuan kita pada sore hari ini, sekarang sudah pukul 4 sampai dengan pukul 5 nih ya, ada 60 menit. Kita akan mereview semua agenda itu. Nah, mereview agenda 1, 2, 3, dan juga agenda 4. Yang hakikatnya semua ini sudah Anda peroleh ketika di MOOC. Plus ketika kemarin kita di e-learning ya, pada bentuk pada bentuk sinkronus dan juga asinkronus. Dan untuk menguatkan pemahaman sudah didesain ya beberapa lembar kerja dan para peserta sudah mengunggah tugas dan alhamdulillah kami sebagai fasilitator sudah memberikan eh, scoring. Sudah ya Bapak Ibu, Anda sudah membuka khusus yang kami ini agenda 2 sudah kan kemarin? Halo, nilai-nilai sudah dibuka di LMS Bapak Ibu? Sudah Ibu. Nah, sudah. Bagaimana perasaan Anda dapat nilai khususnya yang agenda 2 dari Bu Nurul? Happy kan? Happy Bu, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih alhamdulillah. Bu Nggih. Ya, Nurul. sama-sama. Nggih. Nah, pada kesempatan ini ya, izinkan kami untuk menyampaikan demikian. Ini adalah review besar Bapak Ibu ya, review besar yang mana di sini Ibu Bapak dapat menyaksikan hubungan antara satu agenda dengan agenda yang lain. Nah ya, kurikulum kompetensi dan sasaran pelatihan dasar CPNS atau Latsar CPNS ya. Anda lihat bahwa di sini ada yang namanya A, jadi kurikulum itu dibagi dua Bapak Ibu. Jadi ini merupakan ringkasan dari eh, ini regulasi yang yang mengatur ya kurikulum Latsar. Anda cek di sini ya, kurikulum itu secara garis besar ada dua. Yang pertama pembentukan karakter, yang kedua penguatan KTBT. Nah, KTBT itu apa? Apa Bapak Ibu? KTBT Anda sudah membuka di aturan yang nomor 580 itu Bapak Ibu sudah sudah dibuka Bapak Ibu. KTBT itu kompetensi teknis bidang tugas. Jadi eh, kompetensi teknis bidang tugas ini juga Bapak Ibu akan menerima, tapi nanti adalah langsung pada unit yang membina
Ibu dan Bapak. Nah, ada dua hal yaitu substantif dan juga administratif. Ya. Namun di dalam laksar ini kita fokus pada pembentukan karakter. Nah, yang pertama disebutkan ada SPBN. SPBN inilah nama dari agenda satu. Apa Bu, Bapak? Agenda satu kita? Agenda satu kita apa, Bapak Ibu? Sikap Sikap perilaku perilaku bela bela negara. negara. Nah, sikap perilaku bela negara itu terdiri atas apa, Bapak Ibu? Ini ada singkatan-singkatan ini. Ada singkatan-singkatan. Wawasan kebangsaan, Wawasan Wawasan kebangsaan, kebangsaan. Terus NBN. nilai-nilai nilai bela bela negara, Nilai negara, bela negara. Gitu ya, udah bagus sekali. Nilai bela negara. Lalu AIK apa? AIK. analisis isu kontemporer, Ya, bagus Pak Ishar. Ya, kalau KBN. KBN. eh, bela negara, K-nya? kesiapsiagaan, Kesiapsiagaan bela kesiapsiagaan negara. bela kesiapsiagaan bela negara, negara, Ya, kesiapsiagaan bela negara. Terus yang agenda 2, abis ini udah hafal di luar kepala nih. Nilai-nilai dasar nilai-nilai PNS. dasar Dasar Ya. PNS, PNS. Agenda 3. Kedudukan dan peran Kedudukan dan PNS. peran PNS. Kedudukan dan Oke, perilaku untuk betul. mendukung smart growth. Kedudukan dan Peran. peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance ya. Terus yang agenda keempat, habituasi ya. Habituasi. Habituasi, habituasi dan aktualisasi ya. Habituasi buka kurung aktualisasi. Di dalamnya ada kegiatan aktualisasi sekaligus. Nah, yang kelima ada orientasi. Di sini apa tertulisnya? KP. KP itu apa Bapak Ibu? KP SDM. Nah, kalau Anda lihat di jadwal itu ada materi kebijakan pengembangan sumber daya manusia. Jadi kebijakan. Jadi ini materi kebijakan Bapak Ibu, kebijakan pengembangan SDM. Kalau DK, dinamika kelompok. MTSL, materi apa ya? Muatan teknis substantif lembaga. Muatan teknis substantif lembaga. Lalu ada overview dan juga review. Nah, harapannya Bapak Ibu ya, harapannya dari kurikulum ini akan terdapat ya, Anda masih CPNS yang memiliki 4 ini Bapak Ibu, 4 kompetensi. Kompetensi apa? Hmm, Satu, menunjukkan apa? Sikap perilaku bela negara. negara, Kemudian yang kedua, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN, ASN, PNS, PNS atau ASN. Ya. Nomor 3, mengaktualisasikan, ini yang nomor 3 ke nomor 3 dia. Apa? Mengaktualisasikan apa nih? Kedudukan dan Kedudukan dan peran peran PNS. PNS. Nomor 4, menunjukkan KTBT. Apa itu KTBT? kompetensi teknis, Kompetensi teknik bidang Bidang tugas. tugas. Dan Iya, kompetensi teknis bidang tugas. Jadi 1, 2, 3 itu agenda 1, agenda 2, agenda 3 ya. Dan juga agenda 4 karena dia nanti ini 1, 2, 3 ini akan apa akan dihabituasikan kegiatan Anda ya yang sudah dirancang ya di dalamnya implementasi nilai-nilai dasar PNS ya. Lalu ini ah, berikutnya ya hal ini selaras dengan fungsi ASN ya di Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 ada 3 fungsi yang selalu kami sampaikan ya kemarin ya ketika di eh, sesi sinkronus. Yang pertama ASN itu sebagai pelaksana kebijakan publik ya. Yang kedua sebagai pelayan publik dan yang ketiga dan pemersatu bangsa. Ya, ini selaras. Nah, kenapa? Coba Anda cek. Dia pelaksana kebijakan publik. Ya kan Bapak Ibu, karena sebagai pelaksana kebijakan publik, dia harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya yang menerapkan nilai-nilai dasar
ASN. Diingat-ingat, nilai-nilai dasar ASN itu akronimnya apa Bapak Ibu? Berakhlak. 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 Nah, yang ber itu apa? Ber itu Orientasi adalah Orientasi orientasi pelayanan. pelayanan, oke? Dan A, yo A, Akuntabel, akuntabel. K, kompeten, kompeten. Kompeten. H, harmonis. harmonis. L, Harmonis. Loyal. loyal. A lagi Adaptif. 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 Kolaboratif. kolaboratif. Nah, Kolaboratif. nilai-nilai itu dilaksanakan ya ketika melaksanakan tugas ya, yaitu ini 1, 2, 3 ini Anda laksanakan itu nilai-nilai tadi ya, agar apa layanan Anda itu adalah memuaskan. Memuaskan. Selanjutnya, ini yang terkait dengan perekat dan pemersatu bangsa. Anda sudah memahami bahwa Indonesia itu uh, adalah satu kesatuan apapun. Apa itu, Bapak Ibu? Yang kita sebut sebagai IPOLEK, SOSBUD, HAN, HANKAM. Apa, Bapak Ibu? Ideologi, terus politik, ekonomi, polek. Kemudian sosbud, Sosial sosial budaya, budaya, Sosial budaya. hankam, pertahanan Pertahanan dan dan keamanan. keamanan. Itu terkait dengan apa Bapak Ibu? Terkait dengan wawasan kebangsaan. Betul Bapak Ibu? Nah, kita hendaknya menanamkan itu sehingga fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa itu senantiasa terjaga. Nah, di sini sasarannya adalah PNS sasaran untuk menjadi apa ya? Sasaran itu maksudnya tujuannya apa sih? Nah, agar Anda kelak menjadi PNS profesional sesuai bidang tugas yang memiliki karakter sebagai pelayan masyarakat. Ya, sebagai apa lagi? Sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai apa lagi? Perekat dan pemersatu bangsa. Oleh karena itu sangat aneh jika ada PNS yang justru ya, tapi ini tidak apa, ini contoh yang tidak baik ya, ada PNS yang justru menjelek-jelekkan pemerintahan ya, karena dia kan bagian dari siapa sih PNS tersebut ini sebagai bagian dari pelaksana kebijakan publik seharusnya adalah mengamankan ya, diwujudkan dengan sikap apa? Sikap loyal kepada pimpinan bangsa dan negara. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, eh, dari butir-butir yang atau nama dari masing-masing agenda beserta muatan itu eh, didesainlah yang berwarna merah ini agenda 1 SPBN, sikap perilaku bela negara, nomor 2 itu NND, apa tadi nilai-nilai dasar ASN atau PNS, dan yang ketiga apa Pak Ibu kedudukan dan peran PNS ini. Ketiga hal ini itu buatkan wadah yang sudah didesain dalam rentang waktu 40 hari, dihabituasikan, dibiasakan, di eh, apa dijadikan pembiasaan oleh ibu dan bapak. Nah, inilah yang kita katakan desain pembelajarannya adalah terintegrasi. Terintegrasi. Terintegrasi apa ya? Anda yang lalu ketika di di MOC ada belajar mandiri, kemudian e-learning bersama kami, lalu lanjut pada kegiatan mulai hari ini ada pembimbingan coaching, lalu sekaligus Anda melakukan apa kegiatan mentoring dengan pimpinan ataupun pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan, dan besok setelahnya nanti ada waktu 40 hari untuk habituasi dan itu berlangsung di tempat kerja. Artinya apa? Di situ terjadi pembelajaran yang terintegrasi menggunakan berbagai macam metode, menggunakan berbagai macam eh, jenis pelatihan, ada klasikal, ada non klasikalnya, di dalamnya ada metode-metode, ada PJJ-nya. Awalnya ada pembelajaran mandiri Anda melalui MOOC, ada PJJ, ada
apa coaching, ada mentoring, ada habituasi. Nah, itu dengan desain ini diharapkan apa? Terwujudlah tadi yang di atas ini PNS profesional yang sesuai bidang tugas, yang perilaku kebangsaannya baik, cinta kepada tanah air, wawasan kebangsaannya, ya. Kemudian bela negaranya juga luar biasa, memiliki nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yang itu semua diterapkan ketika yang bersangkutan melaksanakan tugasnya di tempat kerja masing-masing. Oke. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan lakukan secara cepat ya. Tadi kan sudah mendapatkan apa informasi, nggih, apa yang apakah Bapak Ibu mengalami kesulitan, apa saja gitu toh. Terus yang bagian yang mudah dari masing-masing agenda itu apa, nggih. Nah, untuk tadi ya dari yang data yang Anda berikan tadi ya, artinya masing-masing ibu dan bapak itu memiliki tanggapan ataupun respon yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan untuk penetapan isu itu mudah, ada lagi yang mengatakan sulit gitu kan. Bagian yang lain dipandang sulit, eh, yang lain mengatakan mudah gitu kan. Nah, maka izinkan kami ya ini untuk mengingatkan kembali apa saja sih yang dipelajari pada agenda satu ya. Pada agenda satu ini penekanannya adalah pada kemampuan praktik Bapak Ibu sebenarnya. Oke. Dan di agenda satu inilah menjadi awal Ibu dan Bapak untuk mengetahui isu-isu kontemporer baik skala internasional, nasional maupun di tempat kerja Ibu dan Bapak. Nah, sekarang saya mau tanya, Ibu dan Bapak itu sebelumnya sudah bekerja di instansi yang sekarang tempat penempatan atau belum? Atau sudah berapa lama di instansinya? Nah, Baik Ibu, Baik, kalau saya Silakan baru Pak satu Diki, bul Pak Diki, kalau saya di instansi saya ini baru satu satu bulan. bulan, ya 1 bulan. Satu bulan, oke. Yang lain ada yang lebih dari 1 bulan? Atau sama semuanya 1 bulan? sama Bu. Sama Ibu. Sama ya? sama. Oke. Nah, berarti semuanya ini masih meraba-raba gitu. Tapi sebelumnya saya tanya, apakah ada yang sudah pernah bekerja, misalkan guru ya, ada yang saya baca kemarin guru. Ketika guru, ya informasi dari Anda, ketika guru sebelumnya Anda sudah berada pada lembaga pendidikan yang sudah honorer gitu. Ada? Pak Dwi, halo selamat datang Pak Dwi. Ada, Bu. Iki, Mm-mm. iki Ya, ngapunten Ibu, saya tersesat di ruang. oke, tidak Oke. apa-apa Pak. Saya sudah pernah, Bu. Sudah pernah. Oke. Anda sebelumnya guru di bukan Sudah pernah. sudah pernah jadi guru, artinya sudah tahu permasalahan selama berapa lama menjadi guru? 10 tahun. Oh, sudah, artinya sudah sangat berpengalaman, guys. Jadi sudah memahami isu-isu internal di lembaga pendidikan, guys, sehingga Anda sangat dimungkinkan tidak mengalami kesulitan ketika menetapkan isu. Mungkin seperti itu ya, Pak ya. Betul? Ya, ada bahkan ini sesuatu pengalaman yang baru. Kadang-kadang saking banyaknya masalah, jadi bingung mau milih yang mana. Oke, tapi kan kita ada namanya Oke. alat, alat. Kan Anda Oke. mengawalinya ketika untuk menentukan isu yang pokok, isu yang paling inti, Anda kan ada sudah disampaikan oleh Widya Iswar, oleh fasilitator kan? Nah, apa apa saja alat Anda ketika di awal untuk menentukan apa namanya isu yang Anda pilih ya, apa namanya? Pak Ibu, ya Analisis Alat, APKL. menentukan tujuannya untuk alat USG, Bu. awalnya apa Anda APKL atau USG? APKL. APKL Dulu baru tujuan USG. ya tujuan APKL itu apa? Untuk menentukan isu apa? Yang paling aktual. Yang Yang paling ya kan APKL singkatannya aktual ya. Terus apa lagi P-nya? Problematik Problematik, K-nya ke ke halayak kelayakan ya. halayakan, kehalayakan, L-nya layak. Kelayakan. Berarti dengan kata lain Anda ingin menentukan namanya isu prio
prioritas. Betul? Isu prioritas kan? Nah, maka Anda menentukan itu melakukan yang namanya adalah AP APKL. Setelah itu ketika di APKL Anda awalnya tuh mempunyai berapa isu? 4. Lima. Cuma Lima, 5 ada isu. lima, ada tujuh, oke? Ya tujuh atau lima. Oh, Nah, kayak Pak Dwi misalkan, Pak Dwi itu kan sudah pengalaman sekali itu berada di mana? Berada di madrasahnya. Tapi kan saking banyaknya masalah Pak, bisa aja ada punya 9, punya 11 gitu kan, banyak gitu. Tapi dalam kegiatan Anda minimal yang kemarin ada lima. Anda buatkan apa di sana? Anda buatkan apa? Saya tunjukin. Anda buatkan apa namanya? Anda lakukan analisis. Nah, skala yang Anda pilih itu skalanya berapa, Bapak? Yang dimintakan. Skalanya berapa? 1 sampai 5. Boleh tidak skalanya lebih dari 5? Boleh. Boleh, tapi kenapa Anda melakukannya apa? Kenapa Anda melakukannya hanya 5? Ini untuk kepraktisan, Praktisan. ya, kepraktisan. Nah, coba saya cek di sini, oke? Kita langsung aja masuk kepada konteks daripada kegiatan yang Anda lakukan, merujuk pada tadi yang disampaikan ada yang merasa mudah, ada yang merasa sulit, gitu, oke? Kita netral saja, ya kita sampaikan ini mudah-mudahan semakin yang sudah merasa mudah ya menjadi makin mudah, yang sulit menjadi mudah. Begitu Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Siap ya. Nah, Anda ketika Anda menetapkan isu analisis isu kontemporer ya dalam hal ini adalah isu yang berada di tempat kerja Anda atau tadi karena Anda itu baru 1 bulan ya berada di tempat kerja Anda maka eh, boleh saja tidak langsung pada tusi, tapi permasalahan yang Anda angkat adalah permasalahan yang ada di lembaga Anda, tidak langsung terkait pada tusi Anda. Di sini ada contoh Bapak Ibu, ada 5 isu. Ingat isu itu harus harus seperti apa Bapak Ibu ciri-cirinya? Isu itu harus yang Menggunakan kata Gunakan negatif. kalimat kata negatif. negatif. Bisa belum, bisa kurang, bisa nggak tinggi? Di sini loh kata-katanya tinggi, bisa tidak? Bisa, Tidak Bu. bisa. Bisa, Ibu. Nah, kalau itu adalah kalimat yang konotasinya adalah Negatif. 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 Bagus, oke. Nah, di sini ada APKL. Nah, Anda tetapkan. Ini yang menetapkan siapa? Anda melakukan judgment. Anda adalah expert dalam bidang ini dianggap gitu ya. Bukan orang lain yang menetapkan. Oke. Dengan kriteria lima itu adalah yang paling gawat, yang paling apa ya? Ya, paling gawat. A, 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 A itu aktual gitu loh Bapak Ibu, aktual. Berarti kalau 5 itu yang paling apa Bapak Ibu? Paling aktual. Terkini. Benar-benar Paling terjadi. aktual betul-betul terjadi. Kalau Terjadi. aktual. Kalau yang P itu apa? problem. Problem. Berarti problem ini yang paling apa problem ini? Paling problematik. paling Memberikan mendesak. dampak yang besar. Paling Paling bermasalah. bermasalah. Kompleks. Masalahnya besar. Masalahnya tuh kompleks gitu loh, Oke. complicated ya terkait itu, nah, itu namanya problematik. Kalau kehalayakan, Sasarannya Menyangkut ke Menyangkut orang hajat banyak. orang berapa banyak. orang Orang atau ya orang banyak. ke orang banyak dan Anda memikirkan ini banyak bermanfaat bagi banyak pihak ya, eh, banyak stakeholder yang ada di madrasah. Jadi tidak pada salah satu gitu kan. Jadi Anda artinya dengan APKL ini Anda berupaya menyelesaikan atau menetapkan masalah prioritas yang paling menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu ya maksudnya ya kehalayakan. Kalau L apa? Kelayakan. Layak itu apa Layakan. layak? Layak itu Layak apa maksud? untuk kita eksekusi. Layak untuk dieksekusi. Kenapa layak layak dieksekusi? Sesuai Eh, dengan tugasnya kita, Bu. sesuai Kemampuan dengan kita. tugas, kemampuan, waktunya pas gitu loh. Cocok, ini bisa bisa dikerjakan dan solusinya jelas gitu loh. Itu maksudnya lah layak. Silakan ya, silakan ini Anda jumlahkan. Kan kemarin gitu toh. Anda jumlah Oke. yang paling besar inilah yang Anda angkat sebagai apa? 3 besar inilah yang Anda angkat sebagai apa? Isu Isu yang terpilih diangkat. lah. Isu yang diangkat. Anda pilih 1, 2, mana berarti? Nomor 1, 2, dan 4. Oke, Pak Ibu, sudah seperti itu. Nah, selanjutnya Anda akan melakukan analisis toh menggunakan apa namanya?
Anda pilih USG. namanya USG. 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 Nah, apa itu USG, Bapak Ibu? Urgency, 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 seriousness, seriousness, growth. growth. Serius dan growth. Nah, Growth. urgensi itu maksudnya apa? Urgensi. Paling penting, Penting mendesak. sangat Paling penting mendesak. 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 Kalau tidak diselesaikan, gawat gitu ya. Ya, pokoknya mendesak. Ini apa sih kayaknya? Kalau yang berikutnya, seriousness. Apa maksudnya? Seriousness. Paling serius. Paling serius. Masalah yang paling Maksudnya, serius. maksudnya serius apa? Butuh perhatian yang sangat lebih. Kalau iya betul. Kalau tidak dikerjakan, dampaknya tuh loh membahayakan. Itu dampak dari sisi dampak ya, seriousness. Kalau growth, kalau growth, Potensi untuk tumbuh semakin membesar. kalau ini tidak diselesaikan, tidak Menimbulkan dikasih masalah yang lebih menimbulkan masalah yang menjadi lebih makin gede. buruk gitu Buruk. loh. Iya, semakin buruk, masalahnya besar dan semakin berdampak gitu. Itu yang dimaksud dengan growth. Nah, sudah ada hitung-hitung ini. 5 itu yang paling apa? 5 itu yang paling apa? Ya, Paling yang paling urgent. urgen, Paling paling serius, tinggi. paling urgent. growth, ya. Oke, nah dicari, dihitung itu. Anda mikir, Anda kan expert, pokoknya Anda expert judgment. Gitu, gini, karena Anda yang tahu, karena Anda akan melakukan penelitian, kan seperti penelitian juga. Plus dijumlahkan berapa jumlahnya ternyata paling besar. Misal di sini adalah yang A. Nah, yang A ini nantilah, yang A dalam hal ini apa? Ya seperti yang depan ini, isu ini yang akan Anda namakan core isu. Core issue. Dah itu. Gampang kan Bapak Ibu? Jadi sebenarnya apa? Masa gitu ya. Gampang, gampang tidak Bapak Ibu untuk penetapan isu ini? Insya Allah, Bu. Yang awalnya yang sulit mungkin menyusun daftar list isu-isu. Isunya. Betul. Nah, ini Iya. butuh apa? Silahkan aja lah Anda konsultasi dengan banyak. Kan Anda punya senior ya, ada Bapak Kepala, siapapun itu di madrasah. Anda eh, tanya, Anda bisa nyebarin angket. Nyebarin angket buat kayak kayak saya dulu suka-suka buat angket ya. Buat angket itu saya suka. Nanti kan suatu saat akan ketika saya nanti kosong gitu ya. Kosong itu maksudnya kosong itu maksudnya adalah saya sedang tidak ada kegiatan gitu Bapak Ibu. Saya biasanya saya tulis, saya angkat menjadi penelitian. Kan enak gitu biasanya Bapak Ibu. Oke. Lakukan. Nah, Anda kan ini akan jelas menyusun laporan. Yang laporan itu berdasarkan data, ya kan? Nah, dan ketika ada perbedaan dengan mentor, Anda bisa sampaikan, Pak, ini datanya seperti ini, Pak. Tapi sampaikan dengan cara yang sopan. Oke? Itu Bapak Ibu, ini saya kira untuk di agenda 1, kita perlu kembali mereview yang tadi dan kita kuatkan ya bagaimana kita menetapkan isu. Ya. Kepiawaian Anda adalah ketika menyusun list daftar isu-isu. Kalau sudah dapat isu, Anda melakukan APKL dan melakukan USG menurut hemat kami dan Anda sependapat tidak, mudah tidak? Kalau sudah ada isu, Anda buat APKL-nya, Anda pilih 3 top isu, lalu nanti dari 3 itu Anda tentukan 1 dengan USG, kira-kira mudah atau tidak Bapak Ibu? Cukup mudah, Bu. Cukup mudah, oke? Karena sudah ada gambaran yang Sudah ada Nggih, gambaran, Bu. Anda sudah dapat informasi, gitu nggih? Jangan malu untuk apa namanya bertanya kepada yang lebih senior ya. Sekalipun bisa jadi ya itu tidak harus dari tenaga pendidikan. Juga tenaga kependidikan boleh toh? Tata usaha, boleh kan? Bapak Satpam boleh nggak? Boleh, boleh. Boleh, Semua Boleh. pihak. Nah, wali murid, wali siswa. Kemarin saya malah sama siswa, Bu. Oke, siapa nih yang baru bicara nih? Ya, Bu. Pak Doni, Kemarin apa kemarin katanya? saya Ah, kemarin saya mah menguliknya lewat siswa, Bu. Jadi ah, eh, ah, informasi yang siswa ah, ah, dapat tak ah, ah. jadiin isu besok diaktualisasi, ternyata saya konsultasikan ke Mentor? mentor dan ternyata itu Belum. disetujui karena memang dari kemarin hal itu belum terlihat sama sekali gitu. Hmm, Jadi nanti aku saya, mah
dari bawah dulu, baru ke atasnya, baru disetujui gitu. Nah, bottom up namanya, bukan permasalahan titipan bos, ya kan? Udah dari bos tuh namanya top down, udah bottom up, betul-betul ini masalah rakyat, masalah warga, warga madrasah. Oke, Anda dinasnya di mana, Mas Mas Doni? Di MTS Negeri 4 Magelang, Gerabak, Bu. Oh, Gerabak, MTS Kecamatan Gerabak. Gerabak. Gitu. Oke, oke, siap. Makasih ya informasinya. Kita lanjut lagi ya. Nah, dah, ini. Jadi kita untuk yang tahapan ini sudah selesai nih. Kita lanjut ke berikutnya. Kita sudah langsung praktek tadi. Berikutnya adalah review penguatan dan peran agenda 2. Agenda 2 Anda sudah hafal, berakhlak itu apa? Udah, saya nggak usah nanya-nanya lagi. Udah lancar gitu deh. Nah, sekarang apa penekanannya? Yaitu pada kemampuan dalam memaknai. Anda belum praktik, Pak. Praktiknya nanti diaktualisasi dan habituasi. Anda baru memaknai. Memaknai itu adanya di dalam mana, Bapak Ibu? Matrik yang kemarin itu loh. Betul, Bapak Ibu? Matrik yang sudah kita bahas ketika di sinkronus 9JP. Ya kan, Pak? Dan juga di sinkronus yang hari yang kelima. Masih ingat nggak sama matriknya, Pak Ibu? Masih, masih. Masih ingat. Nah, ya. Di matrik kita cek lagi. Mana ya? Sebentar. Langsung aja praktek Anda tuh. Bentar, matrik. Ya. Di matrik itu, kemarin itu matriknya terdiri atas berapa, atas berapa kolom. Kalau di sini ini nanti kita cek lagi Bapak Ibu. Insya Allah yang kolom nomor 7 ini tidak ada, Pak Ibu. Coba kita cek ya kita atau yang ya nomor 7 ini tidak ada. Saya bukakan ya. Kita praktis-praktis saja Bapak Ibu. Bentar. Bismillah. Oke, ini. Nah, jadi problematik utama bukan pada menghafal berakhlak itu apa. Kata kunci, menghafal kata kunci, menghafal kode etik itu sudah tidak masalah. Tapi yang bermasalah itu bagaimana Anda meramu ya konsep kode etik dan kata kunci pada masing-masing nilai Anda kaitkan dengan tahapan pada kegiatan sesuai dengan isu yang terpilih. Betul tidak? Permasalahannya itu Bapak Ibu. Betul? Betul? Iya, kemarin. Nah, kita cek. Ini ada kolom 1 nomor, kegiatan 2 3 tahapan, 4 output hasil, 5 ini Bapak Ibu. Keterkaitan substansi mata pelatihan agenda 2 berakhlak dengan tahapan. Ya, dengan tahapan. Nah, ini tahapannya apa? Ini pertama, konsultasi dengan mentor untuk membuat rancangan kerja. Nilainya apa? Jangan nulis yang depan dulu. Memang yang depan ini ditulis duluan, tapi tidak usah ditulis tidak usah ditentukan dulu. Nah, Anda Anda lihat. Nah, ya, Anda lihat di sini. Tahapannya apa? Ketika konsultasi dengan mentor untuk membuat rancangan kerja nih loh. Konsultasi dengan mentor untuk membuat rancangan kerja, Anda itu idenya apa gitu loh. Nilai yang akan Anda atau Anda melakukannya secara apa? Secara apa? Secara terencana, secara sistematis, konsultasinya dengan ramah, misalkan ya kemarin ya dengan ramah. Oh, berarti ramah itu salah satu kode etik yang terdapat pada berorientasi pelayanan. Sehingga Anda menulisnya berorientasi pada pelayanan. Oh, saya ingin konsultasinya yang sistematis misalkan ya, dengan sistematis. Anda harus membuka apa Bapak Ibu? Harus membuka apa kemarin? Apa Kata namanya? kunci, Kata kunci. Dan kita sudah membuat kristalisasi. sasi, Nah, mau dicek enggak nih kristalisasinya? Cek tuh. Apa tadi bilangnya? Secara apa tadi? Sistematis. tersistematis. Tersistematis. Anda yang cek ya, cepet ya. Yang cek cepet.
Kita contoh implementasi agenda 2 pada matrik ya. Ada cek cepat. Oke, sistematis. Kita langsung ke ini aja. Ini sini. Ada enggak sistematis di berorientasi pelayanan? Adanya melakukan perbaikan tiada henti. Mana? Mana? Yang kode etik. Ini. Ya, Melakukan perbaikan tiada henti. Berarti melakukan rencana. Sekarang nama lain dari melakukan perbaikan tiada henti itu sistematis atau se- sebaik-baiknya atau eh, atau bahasanya seperti apa? Kalau Anda milihnya ini ya, ingin melakukan perbaikan tidak henti. Kan merencanakannya hanya satu kali toh. Kan merencanakannya kan satu kali tuh. Bisa, artinya Anda merencanakan itu. Hasil rencananya Anda konsultasikan. Nah, ketika Anda memilihnya melakukan perbaikan tiada henti. Nah, kembali lagi ke sini. Berarti yang sesuai itu apa, Bapak Ibu? Ini sini. Ini apa? Kan Anda kan melakukan perbaikan tidak henti. Nah, kata-katanya apa di sini? Apakah wadah yang mengenai pembuatan wadah yang sistematis atau Anda mengatakan apa? Berarti berkonsultasi dengan mentor untuk membuat rancangan kerja apa bersedia lalu dengan bersedia menerima masukan gitu toh. Maksudnya kan melakukan perbaikan tidak henti kan? Y. Nah, dengan bersedia menerima masukan. Ya titik aja sudah tek gitu. Ini kan contoh kan tidak mesti contoh tuh Bapak Ibu. Ini kan contoh penyelesaian. Tapi kita merunut pada logika bagaimana kita mengerjakan yang seharusnya gitu. Gitu ya. Lagi kita cek ini. Kita cek lagi. Menyusun rancangan kerja dengan mentor. Menyusun rancangan kerja dengan mentor. Anda pinginnya apa? Oh, memberanikan diri. Memberanikan diri itu maksudnya apa? Menjawab tantangan yang selalu berubah. Ini menjawab tantangan yang selalu berubah ini bagian dari menjawab tantangan yang selalu berubah. Kompeten. Ya, kompeten. Nih, kompeten. Kompeten. Oh, saya tidak membukakan di sini. Nanti semakin lama Anda semakin lincah, Bapak Ibu, mengerjakan untuk menentukan apa yang dikembangkan. Dan ini menjadi, eh, menurut Anda tadi, menjadi salah satu hal yang sulit di agenda 2. Betul tidak tadi? Nah, nih, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Ya, meningkatkan potensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang mana, yang mana tadi di sini kata-katanya memberanikan diri untuk menyusun rancangan kerja untuk mengembangkan aktualisasi. Oke, kan? Nah, ketika memberanikan diri untuk mengembangkan rencana aktualisasi, kan berarti dia itu berani untuk meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Betul, betul tidak, Bapak Ibu? Ini ada hubungannya tidak? ada. Ada, betul? Kan Ada. dia menyusun rancangan. Rancangan itu kan tidak yang standar-standar saja loh maksudnya. Tidak standar, tapi ini rancangan yang bagus dengan bertahapan-tahapan dan juga apa media yang akan digunakan itu nanti beda lah pokoknya. Karena ini eh, ingin melakukan sesuatu yang nanti dapat memecahkan permasalahan pada isu itu loh. Nah, berarti kan dia kan harus meningkatkan kompetensi diri kan untuk menjawab tantangan itu tadi dengan berbagai cara dan dia berani untuk melakukan itu. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sampai di sini? Intinya, intinya Anda ya, kalau mengaitkan nilai-nilai itu jangan lupa dengan kristalisasi alias apa Bapak Ibu kata kunci dan juga kode etik perilaku pada masing-masing
nilai. Jadi Anda dengan demikian Anda tidak akan mengarang-arang. Tapi awalnya tuh Anda akan menetapkan dulu. Saya akan apa? Anda sesuaikan dengan kunci, kata kunci dan juga kode etik yang ada pada slide yang sudah kami bagikan. Gitu ya Bapak Ibu G? Cukup? Ada yang ingin disampaikan? Ya, silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Karena saya juga tahu saya menjelaskan ini juga apa kurang kurang baik gitu loh. Makanya Anda silahkan. Ya, silahkan. Kalau tidak ada yang Mungkin Ibu memberikan untuk komentar, mempertegas saja. Silahkan Pak Dwi. eh, jadi untuk yang di kolom tadi yang Mm-mm. berkaitan berakhlak itu memang harus mencantumkan Mm-mm. kata kunci atau kode etik begitu Ibu. Harus Iya, gitu. harus. Terus dilengkapi dengan kalimat lain. Uh, 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 uh. Iya, karena cantolannya itu. Cantolannya adalah kata kunci ataupun kode kode etik. Untuk memastikan bahwa itu terkait, Pak. Kalau tidak ada cantumkan kan kita tidak tahu kalau itu terkait, betul tidak? Mm. Terus Iya, iya, kalimat gitu, gitu. kalimat yang tidak di bold, yang tidak ditebalkan ini itu menjelaskan keterkaitan ini gitu loh. Seperti melakukan perbaikan tiada henti. Oh, perbaikan yang tidak henti itu ternyata menyediakan pembuatan wadah yang tersistematis. Yang semula tidak sistematis menjadi sistematis. Oh, berarti ini kan ada sesuatu yang beda dari biasanya. Gitu tuh, Pak. Pak Dwi. Terus misalkan lagi kompeten. Kompeten itu dia katanya meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Tantangan yang selalu berubah itu apa? Oh, dia wujudnya adalah memberanikan diri gitu loh gitu. Terus lagi ini adaptif. Oh, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Oh, apa sih maksudnya? Oh, dia itu merancang ide yang aktual, gitu loh, Pak. Jadi, dengan kata lain, betul katanya Pak Dwi bahwa kita menentukan apa yang ingin atau dengan apa atau sehingga seperti apa dalam masing-masing tahapan ini, lalu kita kan Anda nulisnya itu yang nulisnya tidak yang tebal langsung tebal loh Bapak Ibu. Nulisnya yang tipis dulu baru tebal. Ya. Nulis yang tipis dulu baru tebal. Kalau zaman dulu susah. Waktu saya masih jadi mahasiswa, kalau ngetik itu salah pakai tipek. Anda kan tidak mengalami itu seperti saya. Anda kan langsung pakai komputer tuh. Nah, zaman dulu tuh tak duk, salah pakai tipek. Salah, wah, pokoknya ribet, tidak mungkin ini. Mesti saya harus mengetiknya awalnya berorientasi dulu, yang tebal dulu. Kalau sekarang bisa ngetik yang tipis dulu, yang ini loh, yang tidak bold lalu yang tebal dengan memberikan jeda begitu. Dengan kata lain, ini berurutan kaitannya dengan berpikir Anda. Tuh, Anda berpikir yang bertulis tidak tebal baru merumuskan yang bercetak bold. Gitu Pak Dwi dan teman-teman bisa diambil Ibu. IG-nya. Oke, Oke. terima kasih. Satu lagi Bu. Ya, satu lagi. Silahkan. Terkait dengan rancangan atau kegiatan-kegiatan itu kan banyak Ibu. Mm-mm. Apakah harus berkaitan apa yang berakhlak itu kan ada berapa? 8 Tujuh. komponen apa gitu? Tujuh, Oh, tujuh, 7 tujuh. ya. Nah, hitung lagi. Apakah yang Mm-mm. 7 itu harus Mm-mm. eh, masuk ke dalam kolom itu enggak Bu? Apa yang Tidak. nyambung-nyambung aja dengan Eh, kegiatannya kita? eh, hanya yang nyambung saja. Jangan mencari-cari. Kalau tidak ada, jangan dipaksa-paksa. Oke? Yang Eh, penting, siap. dalam tiap tahapan itu ada paling tidak satu nilai. Ini kan satu, satu, satu nih loh. Paling tidak satu nilai. Jangan dipaksa-paksa jadi banyak gitu. Oke? Minimal Oke, Bu, satu, oke. lebih boleh. Oke? Oh, Tapi berarti dalam satu anu bisa dua gitu. boleh, bisa. Oh, Mm-mm. Boleh, bisa. Sangat-sangat bisa. Oke? Oke, Pak. Pak Doni, Pak Diki. Oke, aman. Pak Oke, Doni. Bisa siap. gitu ya? Siap Oke. ya? Oke, siap. Dah. Sekarang saya lanjut lagi. Sudah ya, kalau udah nggak ada pertanyaan, saya lanjut lagi.
Kan kita menjaring isu-isu apa yang sulit-sulit dulu kan? Kita bahas yang sulit. Oh, kok ini yang saya kristalisasi. Saya suka dengan ini, baca kristalisasi ini. Heeh. Oke. Setelah ini saya akan cerita yang lain. Donor punya cukup 37 ya sekarang. Oke. Dah. Modul sudah Anda baca kan? Dah, pokoknya Anda sekarang fokusnya ke tadi kristalisasi nggih, Bapak Ibu nggih. Dah. Sekarang review penguatan dan peran agenda 3. Agenda 3 permasalahannya di mana Bapak Ibu? Hmm, Agenda 3. Agenda 3. Permasalahan Anda di mana di agenda 3 tadi? Saya buka lagi, Po. Saya lihat ya, agenda 3. Yang paling sulit di agenda 3. Menghub menghubungkan tahapan kegiatan dengan kebermanaan manajemen ASN dan manajemen ASN. Mencari bahan poster, analisis. Oh, mungkin yang Anda merasa sulit ini, kalau ada isu ini masuk ke mana gitu? Masuk ke manajemen ASN atau masuk ke smart ASN gitu, Boh? Iya, Iya. Bu. Nah, coba kalau yang pakai kalau yang pakai digital, digital etika, digital kepegawaian ya, aplikasi-aplikasi itu jelas itu masuk ke apa? Smart Ah, ASN. Smart ASN. ASN. Tapi kalau masuk ke kedisiplinan, ke apa ya, cuti, ke punishment, itu masuk Baik. masuk ke mana? Manajemen Manajemen. Manajemen ASN. ASN. Nah, itu sudah bagus, sudah pinter-pinter. iya, Ibu Nurul pinter mancing jadi kita ikut-ikut. Mancing apa, Pak Dewi? Hmm, pinter-pinter memang Anda. Nah, udah di sini. Oke ya, saya kira ini banyak hal yang bisa Anda ambil dari sini ya. Ketika Anda, nah ini nih ada nih, etika berinternet. Etika berinternet. Yang Anda lihat itu adalah pada kelakuannya, ya, pada tindakannya, pada hukuman yang diberikan, atau pada langkah-langkah menggunakan internet. Itu akan berbeda perumusannya, eh, klasifikasinya, apakah masuk pada manajemen atau pada smart ASN. Ya kan, Bapak Ibu? Jadi itu sangat tergantung pada apa yang menjadi fokus pada suatu objek. Nah, oke. Masalah yang lain. Ya, coba Anda sampaikan permasalahan Anda dulu. Permasalahan Anda apa, Bapak Ibu? Isunya, isunya Anda apa? Letak ke sini. Ini. Oke. Oke, 18. Coba salah satu Anda isunya apa? Isu yang ditugaskan apa isu yang buat Isu yang aktualisasi, Bu? terpilih. Isu-isu yang terpilih. Yang buat aktualisasi besok, Bu. Ah, Kalau saya kurangnya penggunaan media digital terhadap pembelajaran PJOK, Bu. Padahal di Satker saya tuh sudah sarana prasarana sudah memadai, tapi selama ini belum ada pembelajaran PJOK itu menggunakan sarana prasarana tersebut, Bu. Jadi hanya di lapangan, kemudian materi juga pas di lapangan juga tanpa ada digitalisasi dalam bentuk baik itu video, baik itu perangkat mm, pembelajaran yang menggunakan mm. digital gitu, Bu. Ah. Jadinya,
Anda berarti yang Anda sampaikan ini masuk ke manajemen ASN atau masuk masuk kemana? Masuk ke Smart ASN, Bu, karena penggunaan digitalisasi. Hmm, oke. Nggih, Nggih. mboten, Bu. Betul, betul, Nggih, betul sama, Bu. banget. Betul, betul, Bapak. Nggih, betul banget. Nah, sehingga apa yang Anda lakukan ini nanti yang Anda putuskan itu selaras dengan tugas kita. Ya, selaras dengan tugas kita, yaitu pada hari yang ke-13, kalau sekarang 11 ya. Kalau sekarang hari yang 11, berarti 13 itu pada hari Rabu, Anda nanti akan dimintakan untuk melakukan scanning, Bapak Ibu. Kan, scanning ada kan, ada di agenda satu juga Anda melakukan scanning kan. Nah, demikian juga di ini tugas yang hari yang 13 scanning ini isu masuk isu yang mana, kelompok mana gitu loh. Diklasifikasikan mana, manajemen ASNK ataupun Smart ASN. Dan Anda barusan telah melakukan dengan tepat, sangat tepat ya, yaitu masuk pada Smart ASN. Nah, itu yang kita eh, akan lakukan Bapak pada nanti hari yang ke-13 dan itu adalah inti dari agenda yang ketiga. Ya, agenda yang ketiga Anda melakukan pemilahan itu. Saya lagi ke sini. Oke, ini. Oke. Ada lagi yang tidak smart ASN? Maksud saya tidak milihnya tidak smart ASN pun tidak masalah loh ya. Nggak harus pakai aplikasi begini juga enggak juga. Anda itu kemarin sudah saya tanya, Anda itu generasi apa tuh? Ya, Milenial. milenial. Milenial ya. Ya, Sampai tahun berapa tuh generasi milenial itu? 96 kayaknya. 96 ya. Berarti anak-anak saya semua masuk generasi Gen Z, anak-anak saya itu. Ya, anak saya 97 sampai 2006 kurang lebih. Ya. Oke. Ya, Anda ya mirip-mirip anak saya lah usianya. Dah. Hmm. Nah, udah Bapak Ibu, sekarang kita mereview agenda 4 yang eh, maaf, mereview dari hasil apa yang Anda pahami ketika di MOOC. Tapi di e-learning ini kita baru masuk gitu kan. Artinya mereviewnya demikian. Nah, agenda 4 itu memfasilitasi Anda menerapkan nilai-nilai dasar ASN pada agenda 2. Ya, pada agenda 2 dan eh, dan itu kan harus ada wadahnya tuh. Wadahnya Anda apa? Yaitu pada aktualisasi eh, di tempat kerja, di tempat kerja. Hmm. Anda melaksanakannya di tempat kerja, yaitu yang sesuai untuk di agenda 4 ini. Oke, jadi agenda 4 ini pokoknya tempat Anda praktek gitu lah ya. Prakteknya praktek apa ya? Aktualisasi dan juga nanti harapannya menjadi habit. Ya. Di mana? Ya di tempat kerja. Dengan pengawasan dan bimbingan siapa? Atasan atau yang ditunjuk. Siapa namanya dia? Beliau, yaitu mentor Anda. Oke? Oke. Nah, oke ini Bapak Ibu. Di agenda satu, ya ini. Menemukan isu masalah di agenda satu. Ya, menemukan masalah di agenda satu. Hmm, Itu ini ya. Menemukan masalahnya di agenda satu. Yang Anda aktualisasikan nilai pada agenda 2. Penerapannya di mana? Pada saat habituasi. Ya, oke. Nah, ini perbedaan-perbedaan keduanya, Bapak Ibu, aktualisasi dan habituasi yang sudah berkali-kali kami sampaikan. Pokoknya aktualisasi itu Anda mempraktikkan ya nilai-nilai yang sudah Anda secara teori Anda pahami dari kata kunci dan juga dari pedoman kode etik ya melalui kegiatan yang sudah Anda rancang ya menjadi bentuk praktik habituasi ya pembiasaan itu ya pembiasaan. Oke, dah seperti itu. Oke.
Wah, masa percobaan Bapak Ibu. Anda sekarang. Nah, pokoknya harapannya nanti ketika Anda mengabdi menjadi PNS, nilai-nilai dasar tadi itu menjadi habituasi dan akhirnya menjadi karakter Anda ya. Karakter itu apa sih Bapak Ibu karakter itu? Karakter kalau kita ngetik tuh ada berapa karakter gitu loh. Karakter itu apa aja gitu kan? Ya angka, huruf, tanda baca gitu kan itu kan adalah karakter. Karakter itu apa Bapak Ibu? Cetakan karakter tuh Bentuk, penanda bentuk. bentuk ya sudah kayak gitulah gitu loh kalau huruf A ya sepakatannya ya itu ya kayak gitu itu udah karakternya A tuh gitu loh. Angka angka ini dia karakter tuh sudah menjiwai sudah daging gitu loh daging dan dimanapun anda berada misalkan saya lah Bu Nurul ya dimanapun saja berada ya Bu Nurul ini ya kayak gini ini ya saklek ya apa gitu ya mungkin susah kompromi gitu ya maksudnya ya kalau ini ya ini gitu kan mungkin ini hanya contoh gitu aja tapi eh, apakah karakter tuh bisa bisa berubah ataukah tidak Bapak Ibu ya kembali lagi karakter itu gabungan dari native dari memang pembawaan lahir yang memang itu udah bawaan dari genetika dari orang tua ya. Plus ada faktor lingkungan. Nah, kita tuh harus bersyukur ada hal lingkungan-lingkungan yang dapat mempengaruhi dan mengubah menjadi lebih baik. Nah, disinilah fungsi dari pendidikan dan juga pelatihan. Karena apa? Seseorang itu seseorang ya sikap perilaku yang menjadi sifat-sifat dasar yang dibawa dari genetik orang tuanya ya itu dapat kita bentuk menjadi sesuai dengan aturan masyarakat, bangsa gitu ya, aturan dalam lingkup di tempat dia dia kerja melalui apa? Melalui pendidikan, pelatihan dan juga pembiasaan ataupun pengalaman-pengalaman. Dan di sini kami sebagai fasilitator optimis, Bapak Ibu, dengan pelatihan yang dirancang sedemikian rupa sehingga ini ya diharapkan karakter Ibu dan Bapak itu sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Oke, kita sepakat, kita yakin lah bisa gitu kan. If there is a will, there is a way. Apabila ada kemauan, pasti ada jalan. Oke, itu Bapak Ibu. Selanjutnya ya izinkan kami. Nih, oke. Untuk menyampaikan ini masih 10 menit ya, masih 10 menit. Apa yang akan kami sampaikan yaitu ini Bapak Ibu. Dari awal aja, dari awal dan akan kami lanjutkan besok. Tapi ini kami harapkan informasi ini akan menjadikan ibu dan bapak, oh ya, secara garis besar tuh seperti ini toh habituasinya. Sudah tampak? Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu 10 menit ini. Nah, nih dilihat pelan-pelan. Bahwa habituasi agenda 4 itu mulai hari ini, hari yang ke-11 Bapak Ibu. Kok begini? Nah, ini nyatat sesuai jadwal hari yang ke-11 soalnya Bapak Ibu. Hari ke-11 ini ya, sampai dengan hari yang ke-20. Oh, hitung harinya agak agak beda-beda beda dikit Bapak Ibu, oke. Anda cek di jadwal itu, mulai hari yang ke-11 ya. Kurang lebih nih Bapak Ibu, kurang lebih mulai hari ke-11 atau ke-12 sampai dengan hari ke-20 atau hari ke-21. Dirancangnya ada sinkronus dan asinkronus. Dengan pertemuan 5 kali sinkronus. Jadi intinya ada pertemuan sinkronus dan juga asinkronus. Nah, pada hari-hari ini tetap ada tugas Bapak Ibu. Tugasnya apa? Sudah sistematis mengarah pada penyelesaian laporan rancangan aktualisasi. Jadi kami membimbingnya itu perlahan-lahan Bapak Ibu, tapi nanti menuju pada terbentuknya satu buah laporan sesuai dengan ketentuan. Hmm. Kegiatannya apa, Pak Ibu? Nih hari yang ke-11. Nih saya nih hari ini. Saya menjelaskan ini. Saya sampai pada ini, Bapak Ibu, menjelaskan desain nih sekarang. Nah, nanti ya pada masing-masing hari ini ya
ada tugas-tugas yang tergambarkan pada yang akan saya tunjukkan di sini saja supaya enak. Oke, karena yang saya susun ini sesuai dengan jadwal Ibu dan Bapak. Anda angkatan 4. Kelihatan Bapak Ibu sekarang tanggal berapa? 21. Ya. Hari ini tidak ada tugas Bapak Ibu. Nggak ada tugas. Anda sekarang tugasnya adalah apa nih Bapak Ibu? Anda memperkuat pemahaman hubungan agenda 1, agenda 2, agenda 3, dan agenda 4. Dan Anda juga memantapkan pemahaman tentang apa itu agenda 1, agenda 2, agenda 3, agenda 4. Betul Bapak Ibu? Anda sudah memahami itu kan? Memantapkan konsep dan hubungan antar agenda. Oke, ini hari ini. Kemudian besok, lanjutan Bapak Ibu. Kami besok akan menjelaskan tugas-tugas pada masing-masing itu. Kapan? Mulai hari yang ke-13 Bapak Ibu. Ini sudah ada LK-LK. Ini sudah ada LK-LK. Semua LK ini adalah individu. Ini saya nulisnya kok kelompok 1 ya. Harusnya kelompok 2 ya Bapak Ibu nggih? Ya, bro. Kelompok Heeh. 2. 2, Bu. Yes, pokoknya 2 ya. Nanti tak cek lagi. Pokoknya 2. Heeh. Semuanya 2. Semuanya ada 2. Nah, dua semua. Sampai dengan kapan tugas Anda itu? Dari hari ke-13 sampai hari ke-20. Wes. Dah. Kapan waktu penyelesaiannya? Nggak nakut-nakutin. Seperti kemarin Bapak Ibu, setiap hari sesuai itu paling lambat pukul 23.59. Oke, itu Bu, Bapak. Tapi tenang saja, kami akan sistematis memberikan tugas-tugas tersebut sehingga mudah dipahami. Ada komentar dulu? Siap tidak Bapak Ibu model seperti ini atau langsung disuruh membuat laporan rancangan aktualisasi, kami memberikan pedoman saja, tidak usah dibuat mintakan mengerjakan tugas-tugas yang tersistematis, terus seperti Di- apa? Dibagi per Tetap bagian seperti gitu itu, aja, Bu. Bu. Sistematis Nah, aja, yang Bu. sistematis ya. Sistematis itu. Oke. Seperti ini aja, Oke, Bu. Alon-alon. seperti ini ya, alon-alon, tapi semuanya komitmen tentunya ya. Oke. Syarat dan ketentuan berlaku. Oke, ini semuanya sudah ada tugas-tugas ini. Oke, tugasnya itu seperti apa? Ya, sudah sistematis, mudah banget. Dan nanti satu persatu mengarah pada sesuai dengan ini format. Format sebentar. Oke, kita kan sudah memberikan format dan ketentuan untuk menulis ini. Besok kita akan lanjut nih, masih 5 menit. Besok kita akan mengawalinya dari sini. Anda itu akan membuat laporan. Nah, laporan itu seperti ini, Bapak Ibu, sudah ada ketentuan, jenis huruf dan lain sebagainya. Ini diikuti. Ya, ini diikuti. Nah, lalu Anda sudah nyicil pada masing-masing komponen-komponen ini. Nah, dan ini akan ada penugasannya, Bapak Ibu. Tenang saja. Akan ada penugasannya. Ini kan hanya cover, toh, hanya cover kelengkapan-kelengkapan. Tapi yang terpenting itu isi di dalamnya. Nah, isi yang di dalam itulah merupakan rangkaian dari penugasan-penugasan yang kami rancang pada tim agenda 4. Nah, ini pada tim agenda 4. Misal, tadi sudah ditunjukkan. Bentar. Dan semuanya itu adalah berdasarkan pada panduan. Nanti panduannya juga kami unggahkan gitu ya Bapak Ibu. Oke? Nah, akan kami unggahkan panduan. 4 menit. Nih. Kelihatan Bapak Ibu? Ini ada panduannya untuk aktualisasi pelatihan dasar CPNS. BDK Semarang. Oke ya. Hmm.
Kami ulangi, Ibu Bapak sudah tadi menyampaikan ya, mantap bahwa bahwa tugas-tugas yang diberikan itu mengarah pada penyelesaian laporan dengan mengacu pada pedoman penulisan laporan rancangan aktualisasi. Gitu ya Pak Ibu nggih? Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang ingin disampaikan? Oh iya Bu, dikit Mm-mm. nggih Bu. Mana Untuk tadi dulu? kan perbagian yang tersistematis itu loh Bu. Nah Mm-mm. itu tapi nanti pada akhirnya tuh akan menjadi satu kesatuan dalam Ah-ah. kolom sendiri apa tetap per bagian itu Bu. Jadi kan ini tugasnya kan tersistematis dari bagian 1, 2, 3, 4, 5. Nah nanti di Iya. akhirnya itu nanti digabungin jadi satu apa Ah-ah. udah secara otomatis itu nanti udah jadi satu Mm-mm. Ibu. Iya, nanti tentu dengan editing-editing yang diperlukan. Nanti kita gini awalnya Bapak Ibu. Kita akan membuat template dulu, template laporan. Template laporan bersama-sama sesuai dengan ketentuan. Mulai dari bagian apa namanya pendahuluan ya kan isi sampai dengan penutup kita sudah buat template dulu. Oke, setelah kita memahami itu nanti pada perbagian-bagian tadi sesuai dengan tadi praktik pada masing-masing agenda kan kalau agenda satu kan itu kita pada AIK kita Bapak Ibu apa AIK itu analisis isu kontemporer dengan menggunakan analisis APKL dan juga USG akhirnya Anda mendapatkan isu. Nanti Anda akan masuk pada isi yang terkait dengan agenda 2, yaitu pada isu dan deskripsi nilai-nilai. Nah, Anda bisa bisa cek pada isu dan deskripsi nilai ini itu merupakan bagian dari isi yang sesuai dengan panduan, ya, yang sesuai dengan panduan. Aneh, saya sampaikan dulu nih isinya dulu. Kira Anda penasaran dengan isi kayaknya. Dengan daftar isinya. Oke, ya, ini. Oke, ini. Nah, akhirnya nanti, ya, akhirnya nanti bahwa yang Anda katakan tadi, apakah nanti akan menyatu? Ya, akan menyatu, Bapak Doni, betul. Tapi dengan penyesuaian-penyesuaian. Nah, penyesuaiannya itu kita temukan dari mana? Kita pastikan sebagai panduannya, yaitu dari sistem sistematika penulisan rancangan aktualisasi. Jadi nanti betul, kita akan mengisi pada bagian-bagian ini. Ya kan awal terpisah-pisah, tapi nanti kita masukkan dengan redaksi yang nanti akan Anda atur, tapi tidak yang akan Anda sesuaikan, tapi tidak banyak. Karena Anda sudah nanti, kita punya sesi, oh buat latar belakang. Oh buat nanti ya, silakan Anda mendeskripsikan Silakan Anda mendeskripsikan profil dari satuan atau organisasi Anda di mana Anda bekerja itu ada di situ. Oh, tadi yang saya sampaikan terkait dengan agenda 2, deskrip, maaf, ini nilai-nilai dasar profesi ANS ini, nilai-nilai ini. Oh, ini masuk pada agenda 2. Ini kan yang B ini kan, ini masuk ke tugas hari yang ke-13 kan tadi saya sampaikan tadi. Itu loh yang tadi ada contoh untuk Pak Dwi tadi ya Pak Dwi, ketika Anda tadi ada isu tadi kan kita diminta untuk membuatkan deskripsi isu tuh Pak Ibu. Nah, itu adalah bagian dari eh, saya tunjukkan lagi. Tadi kan kita kan agak agak molor-molor dikit kan. Jadi ini saya anu dulu biar agak agak jelas ya, biar agak jelas. Karena yang jelas itu nanti besok. Misalkan gini. Nih, Pak Doni dan teman-teman. Ini adalah tugas habituasi hari yang 13, tugas yang pertama. Oke. Ini kan Anda kan dimintakan untuk mencari isu. Heeh. dan mengelompokkannya kan dengan scanning toh masuk ke manajemen ASN atau smart ASN. Lalu eh, ya setelah melalui pisau analisis toh APKL dan USG. Anda akhirnya kan sampai pada poin ini loh. Hasil scanning dan analisis ini nanti akan kita masukkan pada poin, nah, Bapak Ibu, identifikasi dan deskripsi isu. Betul, Pak Ibu? Akan kita masukkan. Heeh.
akan dimasukkan dalam Pak. Ini adalah identifikasi dan deskripsi isu ini merupakan salah satu bagian dari eh, yang terdapat pada struktur rancangan aktualisasi, identifikasi dan deskripsi isu. Oke, kita kita buka. Kita buka tadi di mana Pak Ibu? Di sini ya. Hmm. Nah, sekarang kita ke sini. Oke, ini. Sudah nampak Pak Ibu? Nah, deskripsi isu ini masuk di mana Bapak Ibu? Ini kan sudah pada sistematika sesuai dengan panduan kan? Nah, nanti hasilnya Anda itu, Pak Doni, hasil dari penyelesaian tugas hari yang ke-13 ya, hari yang pertama untuk agenda 4 nanti Anda plek masukkan ke deskripsi isu ini. Jadi dia ya auto. Nanti Anda ketika ada sesi khusus untuk memilah masukkan menjadi menjadi bagian dari laporan ini pada masing-masing tugas, insya Allah Anda sudah memiliki bahan, tidak mulai lagi dari awal. Begitu Pak Doni, bisa dipahami? Iya, Bu, aman. Cocok Anda? Cocok seperti itu Bapak Ibu? 9. Misalkan ini. Cocok tidak Bapak Ibu? Dengan rancangan kami untuk memudahkan Ibu dan Bapak semua dalam penyelesaian rancangan aktualisasi. Cocok? Oke, Bu, oke. Cocok, Bu. Cocok, Bu. Nanti sambil berjalan. Nah, cocok. Nah, cocoknya tuh sekali lagi mudah-mudahan ide dan eh, fasilitasi kami selaku selaku coach itu dapat memudahkan Ibu dan Bapak, eh, tapi tidak membingungkan. Ini loh yang tadi. Anda kan sudah punya isu, ya. Anda kan punya isu tadi banyak tuh Bapak Ibu, isunya tadi banyak. Nanti kan akan kami mintakan ini isunya apa, ini deskripsi isunya apa. Nah, Anda nanti akan membuat seperti ini untuk tugas yang pertama atau gini. Nah, gini. Hmm. Untuk tugas pertama. Nanti masing-masing tugas akan kami jelaskan tetapi tidak langsung sampai hari yang ke-20 karena kan kita punya sinkronus. Jadi setiap kali sinkronus kita akan menyampaikan 2 atau 3 hari penugasan pada sesi asinkronus. Gitu ya Pak Ibu? Ini kan sesuai dengan tugas pertama tadi. Ketika ada isu gini loh, kurangnya rasa kesadaran menjaga kebersihan lingkungan kantor. Anda dimintakan untuk memilah, masuk ke manajemen ASN atau masuk ke Smart ASN. Tadi loh tugasnya. Ya Bapak Ibu? Hmm. Oh ternyata masuk ke manajemen ASN. Kenapa? Di sini Anda kasih apa? Anda kasih alasannya. Anda kasih alasan. Itu pengelompokan isu, apakah dia manajemen atau smart ASN. Seperti tadi Pak Doni, toh? Pak Doni, halo Pak Doni. Kenapa Iya, Bu. Anda ketika Anda guru olahraga, ada yang ide Anda tadi terkait dengan penggunaan video dan lain-lain itu tidak Anda kelompokkan dalam manajemen ASN, melainkan pada smart ASN. Kenapa? Nah itu Anda cerita di sini. Inilah cara Anda menjawab untuk tugas hari yang ke-13. Tugas pertama pada agenda 4 nanti mulai ngerjakannya hari Rabu ya atau dikumpulkan pada hari Rabu. Ibu dan Bapak, waktu kita sudah habis ini, saya ingin minta persetujuan Ibu dan Bapak untuk tugas-tugas ini yang mulai besok Rebo, saya show atau saya hidden. Anda ingin mulai mikir sekarang atau mikirnya besok-besok? Show aja, Bu. Hah? Selesai. Di show mawon, Besok Bu. ada, Bu. Show Soalnya ya. hari ini ada Nah, tugas ya, biar nggak numpuk-numpuk. biar udah mulai mikir tuh Pak Ibu. Gitu Yes. nggih. Nih, yang saya show tugas hari ke-13, hari ke-14. Banyak Bu. Sampai dengan hari yang ke-15. Harusnya ini disunya besok. Kan besok masih ada sesi sinkronus tuh Pak Ibu besok. Ada ya? Ada kan sore? Ada, Bu. Ada. Ya. Ah, itu kan buru-buru tuh. Tapi Anda sudah tahu tugas-tugasnya dan maksud dari tugas
tugas kita. Gitu nggih Bapak Ibu? Ada yang ingin disampaikan? Mohon izin Bu bertanya. Ya, silakan Ibu Ani. Terkait aktualisasi kan nanti kita didampingi oleh mentor dan coach lah. Untuk mentor itu apakah sudah ditentukan dari panitia nopo pripun Bu Niku? Iya. Sama yang kedua untuk prosesnya berarti nanti kita mengerjakan tugas terus ada nanti ada masukan dari Ibu Nurul terus kami revisi terus diunggah lagi nopo pripun ngoten Bu. Terima kasih. Iya, jadi untuk menunjukkan mentor itu sudah ada timnya dari manajemen kami, tim pelatihan itu sudah menghubungi atasan ibu dan bapak dan meminta kesediaan untuk menjadi mentor atau siapa yang ditunjuk itu satu. Kemudian yang kedua kita itu sangat dinamis pembimbingan kita ini dan tentu yang paling utama di sini adalah uh, persetujuan mentor karena mentor yang akan membimbing langsung untuk aktualisasi dan juga habituasinya, nggih. Dan juga menyediakan sarprasnya. Jadi tentu dan beliau juga yang mengetahui dan memahami sekali kebutuhan-kebutuhan uh, atau hal-hal yang perlu ditingkatkan di lokus gitu, Pak Ani. Oke? Terima Ya, kasih Bu. ya, baik. Terima kasih. Cukup ini, Bapak Ibu? Cukup? Bu. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk coaching agenda 1, 2, 3 sore ini, ya Alhamdulillah telah berlangsung dengan lancar dan interaktif. Terima kasih atas perhatian semua. Nggih. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, memberikan gambaran ya terkait dengan penguatan agenda 1, 2, 3 dan juga hubungan ya agenda 1, 2, 3 dengan agenda 4. Oke. Baik, mari bersama.